anak-anak. Pagi, Pak. Iya. Nah, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik, Pak. Ya, berarti semua sehat selalu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak, Siapa? Dedi sama Surahman. Ada suratnya nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Berarti mereka apa ya karena tidak ada surat. Kayaknya muka-muka kalian ini pernah Bapak lihat sebelumnya. Tapi di mana ya? Bentar dulu. Kasabila Gunawan? Hadir, Pak. Didi Gunawan? Hadir, Pak. Saya tuliskan aja di sini ya. Sapi, Hadir, Pak. album nama sapi. Oh iya, saya ingat. Kalian berdua ini merupakan alumni SMP 69 ya? Ya, Pak. Oh ya, pantas saja Bapak pernah melihatnya. Kalau gitu Bapak tidak perlu memperkenalkan diri Bapak ya. Ya, Pak. Tapi siapa anak ini? Belum pernah Bapak lihat. Siapa namanya? Ismul Hadi Pak. Ismul Hadi. Iya, Pak. Oh ya. Ya kalau gitu kita akan mulai pembelajarannya. Tapi seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan si anak baru mungkin berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Nah, kita mulai sekarang ya. Ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Fungsi logaritma, Pak. Fungsi logaritma ya. Berarti kalau kalian akan mempelajari fungsi logaritma, artinya kalian sudah mempelajari fungsi eksponensial ya. Karena fungsi logaritma ini merupakan lanjutan dari fungsi eksponensial. Selain itu juga logaritma dan eksponensial itu berada di dalam satu bab yang sama ya. Nah, karena kalian sudah mempelajari fungsi logaritma, Bapak akan merefresh kembali ingatan kalian tentang sifat-sifat logaritma ya. Dengan memberikan kalian beberapa soal yang menjadi dasar kalian sebagai belajar fungsi logaritma. Oke. Ini Bapak sudah sediakan soalnya di dalam PowerPoint. Silahkan nanti kalian kerjakan selama 5 menit ya. Di sini soalnya hanya ada 4 dan kalian disuruh untuk mensederhanakan hasil operasi bilangan ini ya. Jadi kalian tidak perlu mencari nilai eksaknya gitu ya. Bisa kelihatan? Siapa? Silakan kalau gitu kerjakan di kertas kalian masing-masing. 5 menit saja. Udah bulan sama 9. 2 pakai 26 itu mul. Kan 2 tambah 9 itu nggak bisa. Ini dibikinin 1. Waktunya sudah habis ya, 5 menit. Kita akan bahas bersama-sama ya. Untuk yang nomor A itu bagaimana caranya? Tinggal dijumlahin aja, Pak. Karena masih sama. Ya, benar ya. Jadinya 2 pangkat 12. 26. 2 pangkat 26. Oke, benar semuanya. Lanjut yang B. Ardi, coba Ardi. Tahap pertama Ya. maka untuk yang 4 pangkat 6 itu dirubah menjadi 2 pangkat 2 kali 6 sehingga Benar sekali. Oke. Lanjut yang C. Yang C siapa bisa? Ismail bisa? Iya Pak. Ya. Caranya sama dengan yang B, tapi yang di bagian berikutnya itu kita menggunakan sifat yang udah jelasan kemarin, tinggal 3 kuadrat kali 4 kuadrat. Benar sekali, langsung itu. Terus setelah itu baru dioperasikan antar basis yang sama ya. Kan ya Pak. Ya. Dan didapatkanlah 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Iya sama Pak. Dan yang terakhir yang D. Nah, kalian semuanya sudah bisa ya untuk menyelesaikan persepsi untuk hari ini. Jadinya kita bisa lanjut ke fungsi logaritma ya yang sesungguhnya. Iya. Oke, kita mulai dari saya menjelaskan kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Karena masih dalam satu bab kompetisi dasarnya, jadi tidak perlu saya jelaskan ya. Lanjut kita ke tujuan pembelajarannya, dimana kalian itu harus mampu untuk menemukan sifat-sifat logaritma
dan mampu menyelesaikan permasalahan logaritma yang berdasarkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi intinya, Bapak mau ngasih video dulu deh tentang penerapan logaritma di dunia nyata ya. Kalian kepikiran nggak bagaimana penerapan logaritmanya di dunia nyata? Nggak. Udah kepikiran ya? Nah, kalau gitu silahkan diperhatikan videonya ini ya. Oke. Sepertinya Pak Doni tertarik dan berencana membelinya. Tapi sayang, harga barunya sangat mahal, yaitu Rp488.281.250. Harga bekas untuk mobil ini diperkirakan mengalami penurunan 20% per tahun. Pak Doni akan menunggu sampai harga mobil itu menjadi Rp160 juta. Setelah ia mengetahui penurunan harga per tahunnya yang cukup besar, yaitu 20% atau 0,2. Dari persamaan eksponen ini, kita gunakan bentuk logaritma untuk menentukan nilai n. Nilai n adalah logaritma dengan bilangan pokok 0,8 dari 0,32768. Dengan bantuan kalkulator, kita dapatkan nilai n yaitu 5. Yang artinya bahwa setelah 5 tahun pemakaian, harga mobil tersebut akan turun dari Rp488 juta menjadi Rp160 juta. Just that log to the base 10 of something gives us these numbers which tell us how strong the earthquake is. So if log of m to the base 10 is 6, what will be the value of m? It will be 10 raised to 6. If log a to the base b is x, then in the exponential form, b raised to x will equal a. Hence 10 raised to 6 will equal m. And in these two cases, m will be 10 raised to 7 and 10 raised to 9. So an earthquake measuring 7.0 on the Richter scale is actually 10 times stronger than the one that measured 6.0. And how strong was the Japan earthquake as compared to the one in India? It was 1,000 times stronger than the one in India. And it was 100 times stronger than the one that occurred in the US. That's how logarithmics are used to measure earthquakes. Nah, dari kedua penerapan di dalam video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan nggak penerapan apa saja yang ada di sana? Ismail? Ya. Coba. Penerapan pertama itu dapat membantu menghitung harga suatu barang di masa depan. Ya. Yang kedua itu dapat membantu kita mengetahui seberapa besar perbedaan gempa dari 6 skala Richter ke 7 skala Richter atau 7 skala Richter ke 8 skala Richter. Nah, benar sekali ya, Ismail. Jadi Bapak jelaskan ulang untuk penerapan yang pertama tadi. Pak Tommy ingin membeli sebuah mobil ya seharga 400 juta. Tapi Pak Tommy-nya memiliki hanya 160 juta saja ya di tabungannya. Jadi Pak Tommy perlu menunggu selama 5 tahun di dalam video itu karena telah mendengar bahwa perusahaan tersebut menurunkan harga mobilnya sebanyak 20% per tahun itu ya setiap tahunnya. Dengan menggunakan konsep logaritma didapatkan 5 tahun tadi ya. Nah, kemudian untuk yang penerapan kedua itu sebenarnya bisa dibilang kurang penting ya informasinya, hanya memberikan kita informasi tambahan saja, dimana di sana diberitahu bahwa kita dapat mengetahui seberapa besar sih jarak antara 6 skala Richter ke 7 skala Richter itu ya. Walaupun perbedaannya hanya 1 skala Richter, tapi perbedaan kekuatannya itu ternyata 10 kali lebih besar. Misalnya untuk 7 skala Richter itu sama dengan 10 kali lebih kuat dibandingkan 6 skala Richter gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya, hanya memberikan kita informasi saja, tidak terlalu penting. Tapi untuk penerapan ketiga dan penerapan keempat itu sebenarnya bisa dibilang cukup penting ya. Di penerapan 3 ini kita dapat memprediksi jumlah penduduk di 5 tahun ke depan.
atau 10 tahun atau bahkan 100 tahun ke depan ya, kita bisa menghitung. Tapi bagi siswa itu sepertinya tidak terlalu penting ya, karena kita hanya mengetahui seberapa banyak sih jumlah penduduk di 5 tahun ke depan. Tapi yang bagi pemerintah itu informasi yang sangat penting, karena pemerintah dapat mempersiapkan lebih awal mengenai kebutuhan masyarakatnya, entah itu dari sandang, pangan, papan, entah dari lahan tempat tinggalnya dipersiapkan atau lowongan pekerjaannya dan sebagainya. Jadi itu merupakan informasi yang sangat penting ya bagi pemerintah. Nah, itulah beberapa penerapan yang logaritma di dunia nyata gitu. Cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi Bapak harap kalian setelah mendengar penerapan ini, kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar logaritma ya. Gitu saja. Oke, kalau gitu Bapak sekarang akan membentuk kelompok, di mana kelompoknya terdiri dari, ini hanya 3 orang, jadi masing-masing 1 orang aja lah. Kita bagi menjadi 3 orang saja. Nanti Bapak akan memberikan LKS di mana kalian akan mengerjakan LKS tersebut. Oke, silakan bagi kelompoknya. Nah, silakan. Ini LKS-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok-kelompok berapa, terserah. Nah, terus setelah menulis nama, silakan diperhatikan di lembar selanjutnya. Nah, di mana di dalam LKS ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan pertama, kalian tinggal mengisi titik-titik yang sudah disediakan di sana. Kemudian yang kegiatan kedua, barulah kalian mengerjakan soal-soal yang ada di sana. Masing-masing mengerjakan 1 soal dalam 1 kotak itu. Misalnya, Ismol mengerjakan soal nomor 1 yang warna hijau. Lanjut nomor 1 yang di soal warna kuning. Yang halaman 3. Kemudian di warna orange itu nomor 1, nomor merah itu nomor 1 juga ya. Begitu juga yang ini gitu. Ini kelompok 2, kelompok 3. Silahkan dikerjakan dalam double folio aja lah. Dengan waktunya 50 menit. Oke, silakan. Pak, Ya, silakan. kok di soal nomor 1 kuning ini nggak ada basisnya Pak? Tidak ada basis. Nah, kalau tidak dituliskan basisnya, itu ditulis angka 10. Ya, sudah menjadi ketetapan universal ya. Jadi 10 log 0,01. 0,01 itu diubah menjadi 10 pangkat min 2. Dapatkanlah min 2. Benar. Ya, kita untuk yang nomor 2. Ismol, ada kesan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Nah, sudah habis nih waktunya. Silakan sekarang kita akan mempresentasikan setiap nomor yang ada di dalam soal itu ya. Mulai dari yang kotak berwarna hijau, nomor 1. Siapa yang mau mempresentasikannya? Oh ya, Kak. Ya Pak. Silakan. Oke. Ditulis saja dulu jawabannya, baru nanti dijelaskan. Ya, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 1 yang dimana disuruh mengubah dalam bentuk logaritma. Soalnya itu seperti ini. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ini masih dalam bentuk eksponensial yang kita ubah menjadi bentuk logaritma. Setelah kita ubah dalam bentuk logaritma itu, jadi hasilnya seperti ini. 5 log
125 sama dengan 3. Ini kita dapatkan dari sifat bentuk persamaan yang tadi. Terima kasih. Bagaimana teman-teman semua? Apakah jawabannya sudah sama? Betul, Pak. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Ini Pak. Oke, lanjut ke nomor 1 yang kotak kuning. Siapa yang mau menjawab? Ismon? Satu. Ya, nomor 1 yang warna kuning ini log 0,01. Silakan Ismon kalau gitu. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan ya, yang soal nomor 1 ini. Kenapa tiba-tiba muncul 10 di sini? Sesuai dengan penjelasan dari Pak Guru tadi, kalau yang tidak ada nilai basisnya di sini itu berarti ditaruh 10 itu udah universal. Setelah itu yang 0,01 ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, yaitu dalam bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat negatif 2. Teman-teman udah pasti tahu ya, yang negatif 2 ini maksudnya adalah 2 angka di belakang koma, dan hasilnya adalah negatif 2. Tepuk tangan dulu buat Bos. Ya, Terima kasih Ismon. Untuk yang nomor 2 dan 3 sama caranya. Ya, silakan kalau gitu. Spidol lemon. Oh, ya. Pak Guru. Lanjut yang lagi 1 nomor 3 yang warna kuning. Ini Ya, si Ardi. Ya, Ardi. jawaban benar ya? Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal nomor 3, yang dimana soalnya 2 log 2 akar 3. Kemudian jawabannya yaitu adalah 2 log 2 akar 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 2/3. Sebelumnya yang 2 akar 3 ini diubah menjadi 2 pangkat 2/3, sehingga berdasarkan sifat logaritma maka jawabannya sama dengan 2/3. Ada yang memiliki jawaban berbeda? Ada Pak, saya Pak. Ya, Eka. Sama Pak, saya juga. 1/3 Pak. Bertiga. Ya. Iya. Nah, itu yang benar. Saya Ada beda di, kekeliruan ya. Pangkatnya Pak. Ya, yang harusnya 1/4. 1/3. 2 log 2 1/3. Ada keliruan Jadi tadi. itu di kita Oh, yang ini Pak. Iya. pangkatnya. Nah, Nah, Ya. itu keliru tadi. Jadi jawabannya 1/3. Iya. Oke. ya, benar ya. Tepuk tangan, tepuk tangan dong. Kita Oke, kalian sudah mengerjakan soal-soal ini dengan baik dan benar ya. Oleh karena itu kita cukupkan hari ini. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini ya, bahwa fungsi logaritma itu ternyata banyak manfaatnya di dunia nyata ya. Kemudian jika diberikan bentuk fungsi logaritma A log B sama dengan C, maka A itu disebut dengan basis, Yes. B disebut dengan numerus, dan C hasil Hasil dari logaritmanya. logaritma. Lalu yang ketiga, jika diberikan sebuah logaritma tanpa basis, maka basisnya akan menjadi 10 ya, berdasarkan ketetapan universalnya. Universal. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak simpulkan. Untuk tugas rumah yang Bapak akan bagikan nanti dikumpulkan minggu depan ya. Alhamdulillah. Ya, ini tugasnya. Dikerjakan pakai kertas double folio. Iya, Pak. Oke ya. Coba diperhatikan bentuk A log B sama dengan C itu sama artinya dengan log A B sama dengan C ya. Oh iya. Nah, karena Bapak menuliskan di dalam soalnya begitu. Jadi itu sebenarnya basisnya itu di bawah. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan Bapak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya.